Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Arsitektur akan melakukan video presentasi mata kuliah perancangan tapak mengenai pengembangan dan perancangan site dari Benteng Ulanta. Anggota-anggota kami ialah saya sendiri, Muhammad Tasor Alki Afandi dengan akhiran NIM 0115. Lalu ada saya Gedza Rodlia Zahra dengan akhiran NIM 031. Saya Dwi Nazora Fianti Hasan dengan akhiran NIM 023. Saya Muhammad Farijiban Sabadu dengan akhiran NIM 007. Saya Stefania Azayu Ponto dengan akhiran NIM 007. Baik, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah perancangan tapak dengan dosen pembimbing Pak Iksan. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul pengembangan Benteng Ulanta. Langsung saja ini dia video presentasi. Oke. Perancangan tapak ini bertujuan untuk menghasilkan tata kawasan yang responsif terhadap kondisi alam, fungsi bangunan, serta kebutuhan aktivitas pengguna di dalam kawasan. Tapak memiliki kondisi lahan berkontur dan bentuk yang tidak beraturan, sehingga membutuhkan pendekatan perancangan yang adaptif. Penataan masa bangunan tidak bisa dibuat kaku, melainkan harus mengikuti kontur untuk menjaga kenyamanan, efisien sirkulasi, dan minimalkan cut dan fill. Terus, fungsi kawasan dirancang untuk area dengan fungsi utama di tengah tapak dan fungsi pendukung yang tersebar di sekelilingnya. Secara umum, tapak memiliki kontur cukup curam di beberapa bagian, akses utama dari sisi luar kawasan, potensi view dan ruang terbuka hijau. Penataan tapak diarahkan agar bangunan utama menjadi pusat aktivitas, sementara elemen pendukung memperkuat fungsi kawasan secara keseluruhan. Baik, masuk di data dan analisis tapak. Untuk data tapak, bentuk lahan atau bentuk site atau tapak tidak beraturan. Topografinya berkontur, akses site atau tapak memiliki akses utama dan beberapa akses pendukung. Lingkungan sekitar kawasan terbangun dan ruang terbuka. Untuk analisis existing, kontur memengaruhi arah sirkulasi dan peletakan massa. Area datar lebih potensi untuk bangunan utama, area miring dimanfaatkan sebagai ruang terbuka dan sirkulasi. Untuk analisis sirkulasi, jalur kendaraan mengikuti bentuk kontur untuk menghindari kemiringan ekstrim. Jalur pejalan kaki dibuat terpisah dan lebih fleksibel. Analisis view dan orientasi, bangunan utama diarahkan ke area dengan view terbaik. Ruang terbuka berfungsi sebagai transisi visual antar massa. Analisis potensi dan kendala. Potensi, tapak atau site memiliki landscape alami, ruang hijau, dan view yang baik. Untuk kendala, dia memiliki kontur yang curam, keterbatasan area datar. Baik, selanjutnya diserahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada zoning, program ruang, dan intensitas. Yang pertama yaitu zoning ruang. Di zona ini ada terbagi 4 zona, yaitu yang pertama zona publik, berada di akses utama yang mudah dijangkau. Yang kedua yaitu pada zona semi publik, berada pada area transisi menuju pusat kawasan. Yang ketiga yaitu ada zona privat atau inti, berada pada bangunan utama di tengah tapak. Yang keempat yaitu ada zona servis di bagian pinggir kawasan. Selanjutnya di sini ada program ruang, di mana jumlah ruang yang ada di dalamnya yaitu ada 14 ruang dan total luasannya yaitu 5.847 meter persegi. Selanjutnya ada regulasi, di sini ada KDB yaitu 60%, KDH 40%, GSB 5 meter, GSB samping 3 meter, GSB belakang 2 meter. Regulasi tersebut berdasarkan data dan peraturan dari peraturan daerah Bonewolango. Selanjutnya ada intensitas pemanfaatan lahan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu intensitas tinggi,
berada di area pusat pada bangunan utama. Yang kedua ada intensitas sedang di area pendukung. Yang ketiga ada intensitas rendah di ruang terbuka hijau dan kontur curam. Selanjutnya ialah mengenai konsep perancangan yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ialah konsep tata masa bangunan. Konsep perancangan tapak ini disusun berdasarkan kondisi kontur lahan dan hasil analisis tapak secara menyeluruh yang telah dibahas sebelumnya. Tata masa bangunan dirancang dengan menempatkan bangunan hunian atau villa dan juga benteng ulanta pada titik tertinggi kontur agar memiliki pandangan yang optimal dan tidak terhalang oleh bangunan lain. Sementara bangunan penunjang seperti area servis dan area komersial diletakkan pada area berkontur yang lebih rendah untuk mendukung fungsi utama kawasan. Selanjutnya ialah intensitas bangunan. Pengaturan intensitas tapak dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran tiap bangunan agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango. Dengan pengaturan ini, pemanfaatan lahan tetap optimal tanpa melanggar ketentuan tata guna lahan. Selanjutnya ialah konsep sirkulasi. Sistem sirkulasi di dalam tapak dibagi menjadi dua, yakni sirkulasi khusus pejalan kaki yang terletak di bagian tertinggi kontur atau bagian hunian dan sirkulasi khusus kendaraan yang terletak di bagian bawah untuk memangkas waktu tempuh. Kedua jalur ini disusun agar tidak saling bertabrakan namun tetap seirama dan saling terhubung sehingga pergerakan di dalam kawasan tetap terasa aman dan nyaman. Selanjutnya ialah konsep parkir. Area parkir pada tapak dirancang tersebar di beberapa titik yang dianggap membutuhkan ruang berhenti atau parkir, baik untuk sementara maupun dalam jangka waktu yang lebih lama. Penempatan parkir diupayakan berada pada area dengan kontur yang relatif datar, seperti pada bagian depan tapak ataupun bagian samping belakang tapak, agar lebih aman dan mudah digunakan. Selanjutnya ialah mengenai ruang terbuka. Ruang terbuka ada ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, dan ruang terbuka non-hijau. Namun pada tapak kami hanya terdapat ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka dalam tapak dirancang terbatas dan fungsional. Area hijau berupa taman difokuskan terdapat di sepanjang jalur sirkulasi dan beberapa titik penting. Sementara pada area tertentu ditambahkan ruang terbuka non-hijau atau perkerasan untuk mendukung aktivitas dan keterhubungan antar bangunan. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting ialah konsep utilitas. Bangunan dan sistem utilitas ditempatkan pada area paling belakang tapak agar tidak mengganggu aktivitas dan kenyamanan pengunjung. Setiap sistem utilitas seperti air, listrik, dan lain sebagainya telah diperkirakan dan dirancang seefisien mungkin untuk menghindari pemborosan serta mendukung konsep perancangan tapak yang berkelanjutan. Selanjutnya, gambar side plan kelihatan bentuk lahan tidak beraturan dan berkontur. Jadi desainnya mengikuti kondisi alam, bukan dipaksa rata. Akses utama masuk dari sisi bawah dan samping lahan, jalannya memutar mengikuti kontur biar tanjakan tidak terlalu curam. Bangunan utama diletakkan di area tengah yang lebih tinggi, jadi pusat kawasan dan kelihatan dominan. Bangunan pendukung tersebar mengelilingi bangunan utama, jaraknya diatur supaya tetap dapat sirkulasi udara dan view. Ruang terbuka hijau ditandai warna hijau berfungsi buat resapan air, peneduh, dan area santai. Sirkulasi pejalan kaki dibuat melengkung menyatu sama kontur, jadi lebih aman dan natural. Selanjutnya ada parkir dan servis ditempatkan di pinggiran kawasan supaya tidak terganggu dan area inti. Selanjutnya ada layout plan. Bangunan utama di tengah jadi titik fokus orientasi mengikuti kontur dan jalur sirkulasi. Selanjutnya ada bangunan kecil di sekeliling disusun melingkar, digunakan dan saling terhubung. Selanjutnya ada jalur pejalan dan menyambung antar bangunan, tidak memotong jalur kendaraan lain. Perbedaan ketinggian tanah ditunjukkan lewat garis kontur, artinya bangunan kemungkinan pakai split level atau elevasi. Zonasi jelas area publik di bagian atas,
area semi publik di tengah, dan area servis di bagian bawah. Tata masa bangunan tidak kaku, bentuk adaptasinya sama lahan.